Dah, baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nisrina Sanida Fahira dan ada Noval, Dionisia, dan juga Rafael akan mempresentasikan kasus dari McDonald's pada hari ini. Nah, oke, mungkin di sini untuk overview kasusnya dulu akan dijelaskan oleh Dionisia. Untuk Dio, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, oke. Kasus dari McDonald ini sendiri berangkat dari permasalahan yaitu peternakan menyumbang kurang lebih 18% emisi gas rumah kaca global. Hal ini menyebabkan perubahan iklim, degradasi tanah dan air, serta hilangnya biodiversitas. Nah, dapat dilihat posisi McDonald yaitu membeli lebih dari 500 juta pound beef per tahunnya dan sudah lama dikritik karena deforestasi lembah kemasan dan animal welfare. Ya, posisi McDonald ini menciptakan moral pressure, reputation risk, dan strategic opportunity. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar skala bisnis McDonald, maka semakin besar pula dampak lingkungannya. Permasalahan tersebut membuat McDonald mulai muncul kesadaran yang diawali oleh Bob Langert yang ditunjuk sebagai Vice President Sustainability pada tahun 2006 dan pada tahun 2010 manajemen meminta strategi sustainability yang bold dan yang bold pada McDonald. Nah, bagi McDonald, isu sustainability menjadi ancaman strategis dalam keberlangsungan bisnis dan perbaikan kecil tidak cukup untuk menjawab permasalahan yang sistematik. Maka dari itu, mulai muncul inisiatif untuk menjadikan sustainability sebagai bagian dari strategi inti perusahaan dan mentransformasi sistem sistem McDonald menjadi produksi beef, memtransformasi sistem produksi beef McDonald secara global. Next. Munculnya inisiatif ini dapat kita lihat adanya kompleksitas pada perubahannya. Yang pertama itu pada supply chain yang kompleks, yaitu produksi melibatkan banyak pihak dan McDonald tidak memiliki kontrol langsung atas seluruh prosesnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab besar. Nah, keterbatasan kontrol atas seluruh proses pembuatan pada McDonald itu sendiri, sedangkan McDonald memiliki tanggung jawab yang besar. Yang ketiga yaitu konflik antar stakeholder. NGO menuntut ramah lingkungan, sedangkan pelaku industri menolak karena berdampak pada biaya dan efisiensi operation dari McDonald ini sendiri. Yang keempat yaitu tekanan eksternal, yaitu WWF dan Rainforest Alliance meningkatkan tekanan pada pengawasan dan tuntutan transparansi pada McDonald. Yang terakhir atau yang kelima yaitu skala global. Operasi global McDonald menyulitkan penerapan standar sustainability pada seluruh cabangnya. Kompleksitas perubahan ini membuat adanya dilema strategi pada McDonald, yaitu pilihan antara incremental atau perubahan kecil yang aman, atau transformasional, yaitu perubahan besar yang berdampak signifikan. Selain itu juga adanya trade-off antara profitabilitas dan sustainability, yang mana McDonald ini bingung mau fokus pada keuntungan didapat atau sustainability yang mempengaruhi harga dari McDonald itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu resiko keunggulan kompetitif, yaitu kenaikan biaya dan harga dapat membuat McDonald kehilangan konsumen di pasar yang sensitif pada harga. Yang keempat, tekanan reputasi ekspektasi publik, yaitu perusahaan beresiko dikritik jika tidak berubah atau dianggap greenwashing jika perusahaan tidak efektif. Yang kelima atau yang terakhir, jangka pendek atau jangka panjang. McDonald harus menyeimbangkan kinerja keuangan saat ini dengan keberlangsungan bisnis di masa depan. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang ethical issues apa sih yang ada dalam kasus McDonald's ini. Nah, jadi yang pertama, McDonald's ini isu etika utama dalam case ini tuh muncul dari keputusan McDonald's sendiri untuk terus menggunakan beef dalam skala yang besar, meskipun produksi beef itu berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, degradasi tanah dan air, lalu hilangnya biodiversitas
obesitas, dan juga deforestasi. Nah, lalu selain itu muncullah dilema antara profit atau responsibility. Jadi McDonald's itu harus memenuhi demand konsumen, tapi satu sisi mereka itu harus tetap memproduksi eh, produksi mereka itu berkontribusi pada kerusakan lingkungan secara global. Nah, lalu di sini juga kita breakdown lagi, itu ada beberapa uh, key reasons-nya kayak ethical issues apa aja yang terjadi dalam case ini. Yang pertama itu mempertahankan supply beef besar-besaran. Jadi menimbulkan ethical issues yaitu knowingly contributing to environmental harm dan ada ethical questions di sini yang muncul yaitu apakah perusahaan boleh tetap beroperasi dan berproduksi normal pada saat tahu dampaknya itu besar. Lalu yang kedua ada memilih incremental versus dengan transformational change. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, incremental itu perubahan kecil lebih aman untuk bisnis dan transformational itu perubahan yang besar atau lebih berdampak nantinya. Nah, di sini tuh akan menimbulkan ethical questions yaitu apakah cukup melakukan perbaikan kecil saat masalahnya itu sistemik. Lalu yang ketiga, kurangnya kontrol terhadap supply chain. Jadi McDonald's itu tidak langsung mengontrol peternak, tapi tetap mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut. Nah, yang menimbulkan ethical questions yaitu apakah tanggung jawab berhenti di perusahaan atau sampai ke seluruh rantai pasok. Lalu yang keempat ada tekanan reputasi versus niat yang tulus. Jadi sustainability itu bisa menjadi salah satu bentuk dari genuine effort dari McDonald sendiri atau sekedar menjaga image atau greenwashing. Nah, di sini juga menimbulkan ethical questions yaitu apakah tindakan dilakukan karena benar atau hanya demi reputasi. Jadi di sini intinya adalah terdapat satu pertanyaan besar yaitu apakah perusahaan besar seperti McDonald's itu boleh terus menjalankan model bisnis yang merusak lingkungan walaupun secara ekonomi itu menguntungkan? Nah, di sini juga kita akan membahas siapa saja sih pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Jadi, di sini jawaban kami adalah McDonald's yang paling eh, pihak yang paling bertanggung jawab karena beberapa reasons-nya itu yang pertama ada market power. Jadi McDonald's ini adalah pembeli beef yang sangat besar sehingga bisa menentukan standar supplier dan juga mendorong perubahan di industri. Nah, with great power comes great responsibility. Lalu yang kedua ada value chain influence yaitu walaupun tidak memproduksi langsung tapi mereka tuh mengontrol demand supplier untuk mengikuti standar mereka. Jadi McDonald's itu punya indirect control yang sangat kuat. Lalu yang ketiga ada main beneficiary, yaitu McDonald's mendapatkan profit dari sistem produksi beef tersebut, sehingga menimbulkan ethical principle, yaitu yang mendapat manfaat harus ikut bertanggung jawab. Nah, yang keempat itu ada global influence role. McDonald's merupakan brand yang besar dan juga menjadi role model. Keputusan mereka itu bisa menimbulkan high impact pada industri global khususnya di F&B. Nah, McDonald's ini memiliki moral obligation untuk lead change-nya. Jadi kesimpulannya, walaupun McDonald's itu paling bertanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab itu juga terbagi nih kepada beberapa stakeholder, yaitu seperti peternak, supplier, NGO, dan juga konsumen. Namun, McDonald's itu tetap menjadi aktor kunci atau kunci utama karena posisi dan juga pengaruhnya yang paling besar di sini. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya adalah apakah em, yang dilakukan oleh McDonald ini etis atau tidak. Jadi dari kelompok kami setelah menggunakan beberapa business ethic frameworks, eh, yang pertama itu adalah berdasarkan ethical decision making process. Jadi dalam kasus ini sebenarnya McDonald ini sudah melalui tahapan pengambilan keputusan yang sudah lengkap gitu, di mana McDonald itu menyadari produksi beef, sustainable beef ini memiliki dampak terhadap lingkungan, terutama melalui supply chain mereka. Setelah itu, mereka menilai bahwa sistem yang saat ini sudah tidak lagi sustainable, sehingga muncul niat untuk melakukan perubahan.
Nah, dari niat tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai inisiatif sustainability. Namun yang menjadi tantangan utama adalah pada tahap implementasinya, karena perubahan ini melibatkan supply chain global yang masih sangat rumit, gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada uh, utilitarian view, yang dimana dari sudut pandang ini keputusan McDonald itu dianggap etis karena mereka itu berusaha memberikan manfaat besar bagi banyak orang dengan mendorong sustainable beef. Nah, perusahaan itu berpotensi mengurangi dampak lingkungan secara global dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Eh, Walaupun ada sedikit kerugian, tapi manfaat yang diberikan itu eh, sebanding dengan eh, benefitnya. Selanjutnya kita akan masuk pada right based view-nya. Jadi di sini kita berfokus pada hak stakeholder. Jadi dalam sudut pandang ini, masyarakat itu memiliki hak atas lingkungan yang sehat. Jadi meskipun McDonald itu secara tidak langsung menyebabkan kerusakan, mereka tetap berkontribusi melalui permintaan besar dalam supply chain. Nah, oleh karena itu, langkah untuk beralih ke sistem yang lebih sustainable dapat dilihat sebagai upaya mereka untuk melindungi hak-hak tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada dari justice analysis. Jadi kita melihat tuh dalam kondisi saat ini, McDonald tuh memperoleh keuntungan dari penjualan beef ini, sementara dampak dampak lingkungannya itu ditanggung oleh masyarakat luas yang bahkan ditanggung juga oleh generasi masa depan. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara masyarakat global dengan perusahaan McDonald itu sendiri. Nah, oleh karena itu, inisiatif sustainability itu menjadi penting untuk menciptakan distribusi dampak yang lebih adil. Jadi, menurut kesimpulan kami, keputusan McDonald itu cenderung etis jika dilihat dari berbagai framework. Namun, sifatnya itu masih kondisional. Artinya, jika keputusan tersebut benar benar-benar etis, mereka tuh harus bisa mengimplementasikan sustainability mereka tuh secara nyata, bukan hanya strategi atau eh, niat saja seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Ya, lalu dari isu ini, apa tindakan yang bisa kita lakukan? Di sini ada 4 tindakan untuk mengatasi isu ini. Yang pertama, McD itu harus bisa bersifat lebih reaktif dibandingkan, maksudnya harus bisa lebih proaktif dibandingkan reaktif. Maksudnya gimana? Jadi McD itu harus bisa mengambil sebuah langkah inisiatif sebelum sebelum McD ini harus dikritik publik terlebih dahulu atau harus terancam dulu reputasinya. Jadi mereka harus lebih proaktif dengan apa? Misalkan pada McD itu bisa mempublikasikan target keberlanjutan yang lebih terukur. Misalkan McD mempunyai target yang terukur pada tahun 2027, McD itu menargetkan untuk 100% menggunakan daging sapi yang berasal dari supplier yang memiliki sertifikasi keberlanjutan sustainability. Keberlanjutan di sini itu spesifiknya bisa meliputi proses merawat hewannya, menyembelih hewannya, membudidayakan hewan, maupun dalam proses mendistribusikan daging dari hewan tersebut. Nah, yang kedua, dari sisi rantai pasokannya atau supply chain. McD bisa melakukan langkah audit menyeluruh rantai pasokan daging yang ada saat ini. McD perlu mengevaluasi secara keseluruhan terkait rantai pasok, mencakup jejak karbonnya, penggunaan lahannya, standar kesejahteraan hewan, dan juga dari sisi penggunaan airnya. Hal tersebut merupakan sebuah fondasi dalam merumuskan strategi perbaikan yang lebih intens atau lebih lanjut. Kemudian ada program dukungan peternak kecil. Jadi McDonald's itu bisa menerapkan sebuah standar baru yang lebih ramah lingkungan untuk semua peternak sapi supplier mereka dengan tetap mempertimbangkan peternak-peternak kecil melalui program apa? Program dukungan mengenai cara bertani dan bantuan akses modal untuk memenuhi standar yang ditetapkan McD. Soalnya kan kalau misalnya McD itu kan dia supply chain-nya itu dari banyak pihak ya, dan kadang ada beberapa um,
ketentuan-ketentuan yang mungkin memberatkan peternak-peternak kecil karena memerlukan sebuah sumber daya yang besar untuk bisa memenuhi suatu ketentuan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sustainability-nya. Nah, untuk itu McDonald perlu menyediakan sebuah program yang dapat mendukung atau mensupport peternak-peternak kecil ini. Nah, yang terakhir dari segi packaging-nya, eh, packaging McDonald itu tidak menggunakan packaging yang mengandung PFAS atau per polyfluoroalkyl substance, di mana zat ini merupakan zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit kanker dan kerusakan pada organ ginjal. Dan terlebih lagi ketika packaging ini itu berakhir di sebuah pembuangan limbah, itu nanti zat-zat berbahayanya itu bisa meresap ke dalam tanah dan itu nanti bisa mencemari sumber air sekitar. It's- Nah, terus gimana cara kita bisa mencegah isu tersebut supaya tidak terulang kembali di masa depan? Nah, di sini ada dari dua sisi, dari perusahaan dan juga dari regulasi pemerintah. Nah, dari regulasi pemerintah sendiri, kita harus bisa mendorong pemerintah untuk membuat sebuah aturan atau regulasi yang berlaku sama untuk semua perusahaan dalam artian adil, tidak tebang pilih. Nah, jadi misalnya nih, ada sebuah regulasi yang bersifat wajib, misalnya sebuah industri peternakan, itu harus melaporkan jumlah emisi karbon yang diproduksi. Maka semua kompetitor atau semua pemain yang ada dalam industri tersebut harus dipaksa untuk melakukan hal yang sama sehingga tidak ada yang bisa curang dengan tidak peduli lingkungan dan mendapatkan keuntungan biaya produksi yang lebih murah. Nah, yang kedua dari sisi perusahaannya sendiri, keberlanjutan sebagai nilai perusahaan. McDonald's baru serius mengenai isu lingkungan itu ketika ada laporan dari FAO yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan McDonald itu baru merespon ketika publik itu gencar melancarkan sebuah kritik keras. Artinya McDonald's itu baru bergerak karena ada tekanan dari luar, bukan karena kesadaran dari dalam perusahaan itu sendiri. Sehingga perlu adanya sebuah perubahan dari dalam perusahaan itu sendiri. Bukan sekedar memiliki sebuah departemen CSR yang mengurusi suatu isu lingkungan, tapi perlu menjadikan kepedulian lingkungan itu sebagai bagian dari budaya dan cara berpikir setiap orang ada di McDonald's. Baik itu dari top manager sampai ke manajer gerak. Nah, pada akhirnya penyelesaian isu ini itu membutuhkan perubahan dari dalam perusahaan sekaligus sebuah dukungan dari faktor luar, yaitu dengan menjadikan sustainability sebagai nilai inti perusahaan serta mendorong regulasi yang berlaku adil bagi seluruh pelaku industri. Next. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai kasus McDonald's. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya selama mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.